Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mardia Agustina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Perkenalkan, nama saya Siti Halifatul Azizah. Di sini saya akan presentasi dengan judul Ilmu Hadis dan Sejarah Perkembangannya. Memasuki materi yang pertama, pengertian ilmu hadis. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan, atau dalam istilah lain mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun sifat serta kepribadian dan akhlak Nabi, baik sebelum maupun sesudah beliau diutus menjadi Rasul, baik untuk menetapkan hukum syara ataupun tidak. Maka jika digabungkan, ulumul hadis bermakna suatu ilmu yang berkaitan dengan hadis, baik dari segi periwayatan, penerimaan, dan macam-macamnya. Adapun pembagian ilmu hadis secara singkat dapat dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis diraya dan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis diraya adalah ilmu yang daripadanya diketahui hakikat riwayat, syarat-syarat dan macam-macam yang diriwayatkan, dan segala yang berpautan dengan itu. Ilmu hadis diraya juga biasanya disebut sebagai ilmu mustalah al-hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, qawaid al-hadis. Sedangkan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan atau takrir maupun sifat-sifat kepribadian dan perilaku dengan pengutipan atau pemindahan yang teliti dan cermat. Dari hadis riwayah dan diraya ini, pada perkembangan berikutnya muncullah cabang-cabang ilmu hadis lainnya, seperti ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jarwa at-ta'dil, ilmu tarikh al-ruwah, ilmu i'lal al-hadis, ilmu al-nasih wa al-mansuh, ilmu asbab wurud al-hadis, dan ilmu mukhtalif al-hadis. Yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, yakni ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun tabaqah. Objek kajian hadis pada dasarnya ada dua, yaitu kajian matan dan sanad. Ilmu rijal al-hadis ini lahir bersamaan dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan sanad. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting dalam kajian ilmu hadis. Yang kedua adalah ilmu gharib al-hadis. Ibnu Salah menggambarkan tentang ilmu ini, yaitu penjelasan mengenal adanya lafaz-lafaz yang tidak jelas, yang sulit dipahami karena jarang digunakan. Nabi adalah sepasih-pasihnya orang Arab yang diutus untuk menghadapi kaumnya yang bermacam suku dan kabilah. Ada kalanya beliau berhadapan dengan kaum tertentu dan beliau menggunakan bahasa kaum yang dihadapinya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, setelah banyak bangsa non-Arab memeluk Islam, mendapati lafal-lafal yang digunakan itu terasa asing atau gharib. Nah, ilmu itu dimunculkan dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami hadis-hadis yang mengandung lafal-lafal yang gharib tersebut. Yang ketiga, ilmu al-nasakh wa al-mansuh, yakni membahas hadis-hadis yang menghapus hukum dan hadis-hadis yang hukumnya dihapuskan. Para ulama mendefinisikan ilmu al-nasakh wa al-mansuh sebagai ilmu yang membahas hadis-hadis yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai penghapus terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain.
Karena itu, hadis yang mendahului adalah sebagai mansuh dan hasil terakhir adalah sebagai nasikh. Ilmu ini sangat penting berkaitan dengan istinbat hukum. Yang keempat, ilmu talfiq al-hadis, yakni ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara mengkompromikan hadis-hadis yang zahirnya tampak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Yang kelima, ilmu ilal al-hadis, yakni ilmu yang membicarakan hadis-hadis yang secara zahir kelihatan sah, namun kemudian terdapat beberapa kekeliruan atau kesalahan cacat di dalamnya. Kata ilal adalah bentuk jamak dari kata illah yang artinya penyakit. Ahli hadis menyebut illah sebagai suatu sebab yang tersembunyi yang dapat mengurangi status kesahihan hadis, padahal zahirnya tidak tampak ada cacat. Yang keenam, ilmu asbab al-wurud al-hadis, yakni ilmu yang menjelaskan latar belakang sebab-sebab atau konteks di mana hadis tersebut terjadi. Ilmu asbab al-wurud al-hadis ini penting dalam membantu memahami hadis, sebagaimana asbab an-nuzul penting dalam membantu memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, ilmu al-jarh wa at-ta'dil, yakni ilmu yang digunakan untuk menilai atau mengkritik para perawi hadis. Apakah perawi hadis tersebut memiliki reputasi yang baik, adil, thiqoh, kuat hafalannya, suka berdusta, atau sebaliknya. Sehingga dari penilaian tersebut, seseorang bisa menyimpulkan kualitas sanad rangkaian perawi hadis. Memasuki materi yang selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga. Banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi, bahkan pengoleksinya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in pun berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan dengan beban tabi'in. Karena dalam masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Khulafa ar-Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itu, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan oleh tabi'in untuk mengkoleksi dan mencatat hadis yang melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan, ada dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, ada dalam bentuk yang sudah terpolahkan dalam ibadah dan amalia para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan begitu, tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau terlupakan. Perihal menulis hadis di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagian hadis-hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah al-Munawwarah, Makkah al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, Andalusia, Yaman, dan Khurasan. Pusat pembinaan pertama yaitu Madinah. Karena di Madinahlah Rasulullah menetap setelah hijrah dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri dari kaum muhajirin dan ansor. Sekian presentasi dari saya, salah kurangnya mohon maaf, kekurangan milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho.